pertama, Selokan Mataram. Selokan Mataram merupakan saluran irigasi primer yang dibangun di masa Sultan Hamengkubuwono IX dengan biaya dari pemerintah militer Jepang pada tahun 1942. Sultan Yogyakarta yang saat itu memilih kooperatif dengan pemerintah militer Jepang meminta dana untuk pembangunan saluran irigasi yang mengalirkan air dari Kali Opak dan Progo ke Sleman yang kala itu seringkali dilanda kekeringan. Alasan Sultan, Mataram butuh saluran irigasi agar bisa menyuplai makanan untuk pemerintah militer Jepang. Selain itu, berkat Selokan Mataram, ribuan warga Yogyakarta terhindar dari kewajiban dikirim sebagai kerja paksa atau romusa oleh pemerintah militer Jepang. Pembangunan irigasi Yogyakarta yang dalam bahasa Jepang disebut sebagai Gunsei Hasuwiro. Yang kedua, Lubang Jepang Bukit Tinggi Sumatera Barat. Lubang Jepang Bukit Tinggi Sumatera Barat salah satu objek wisata sejarah yang ada di kota Bukit Tinggi Sumatera Barat, Indonesia. Lubang Jepang merupakan sebuah terowongan bunker perlindungan yang dibangun tentara pendudukan Jepang sekitar tahun 1942. Untuk kepentingan pertahanan, Lubang Jepang dibangun sebagai tempat penyimpanan perbekalan dan peralatan perang tentara Jepang. Dengan panjang terowongan yang mencapai 1.400 meter dan berkelok-kelok serta memiliki lebar sekitar 2 meter. Sejumlah ruangan khusus terdapat di terowongan ini, di antaranya adalah ruang pengintaian, ruang penyergapan, penjara, dan gudang senjata. Yang ketiga, Bandara Sugimanuro. Bandara Sugimanuro adalah bandara yang dibangun sejak zaman pendudukan di Pulau Muna. Kabid SDA Dinas PU, Mubar Surahman mengatakan, awalnya bandara ini merupakan bandara militer di masa penjajahan. Di zaman kemerdekaan pernah dioperasikan di tahun 80-an dengan maskapai Merpati sebagai satu-satunya airlines yang beroperasi di bandara tersebut. Yang keempat, Goa Jepang di Bandung. Tak hanya di Bali, di kota kembang Bandung kita juga bisa mendapati sebuah goa Jepang. Dikatakan dulunya tempat ini dipakai sebagai bunker sekaligus tempat tahanan. Secara fiksi, gua ini memang bagus dan sangat kuat. Diketahui, gua ini dibangun sekitar tahun 1942. Sama seperti gua Jepang yang ada di Bali. Di sini juga beredar cerita-cerita seram. Menurut orang-orang sekitar, di pelataran gua ini sering muncul penampakan-penampakan yang bikin merinding. Biasanya berbentuk hantu-hantu Belanda, kadang juga Jepang. Tak hanya wujud suara-suara misterius kadang juga terdengar di sini.